warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kiki Daniawati, guru SD Negeri 3 Nambadadi. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pada modul budaya positif yang terdiri dari disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol, keyakinan kelas atau sekolah, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Dalam rangka menciptakan budaya positif, salah satu strategi yang perlu ditinjau kembali adalah penerapan disiplin. Disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif di sekolah. Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana kita bertugas untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam menerapkan budaya positif, seorang guru juga perlu memahami motivasi perilaku manusia, sehingga kita dapat memahami diri peserta didik. 3 motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan sebuah imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kita sebagai seorang guru perlu untuk menumbuhkan motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu agar murid-murid kita melakukan sesuatu bukan karena terpaksa, karena menghindari hukuman atau ingin mengharapkan penghargaan, namun mereka melakukan sesuatu itu karena mereka menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai keyakinan yang telah mereka percayai. Pada modul ini saya juga mempelajari tentang hukuman dan penghargaan. Hukuman merupakan perlakuan sepihak yang diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan. Biasanya kita sebagai guru memberikan hukuman baik secara fisik maupun secara verbal kepada anak yang melakukan sebuah kesalahan. Nah, ternyata hukuman yang kita berikan kepada anak ini bisa menyebabkan rasa sakit hati, marah, emosi, bahkan juga bisa menyebabkan rasa sakit secara fisik apabila kita memberikan hukuman secara fisik. Kemudian yang kedua adalah penghargaan. Penghargaan merupakan suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan sebuah persyaratan. Biasanya kita memberikan penghargaan ini kepada anak-anak yang berprestasi, kemudian dapat melakukan apa yang diperintahkan oleh gurunya atau yang mematuhi peraturan sekolah. Namun ternyata pemberian penghargaan ini secara jangka panjang juga tidak efektif karena bisa membuat anak-anak menjadi bergantung pada penghargaan yang diberikan, dan lama-kelamaan dia akan kehilangan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Dalam modul budaya positif ini saya mempelajari 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, di mana guru memberikan hukuman secara fisik maupun secara verbal. Nah, dalam memberikan hukuman ini berarti kita menekan seseorang karena telah melakukan sebuah kesalahan, dan kita memberikan hukuman sebagai akibat dari sebuah kesalahan tersebut. Nah, ternyata pemberian hukuman ini bisa membuat siswa menjadi marah, dendam, dan agresif. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa pemberian hukuman ini paling sering dilakukan oleh seorang guru. Jadi seorang guru ini lebih sering melakukan posisi kontrol sebagai seorang penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, di mana guru membuat orang lain atau siswa menjadi tidak nyaman, kemudian merasa bersalah dan rendah diri karena
guru memberikan sebuah pernyataan atau perkataan di mana anak ini semakin merasa bersalah karena telah melakukan sebuah kesalahan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga adalah sebagai teman, di mana guru memposisikan dirinya sebagai teman atau sahabat dari murid. Di mana pada posisi ini guru mengontrol murid dengan melalui persuasi. Dan hal ini ternyata dapat menyebabkan murid itu merasa tergantung kepada guru karena selalu merasa dibantu oleh gurunya. Kemudian posisi kontrol yang keempat yaitu sebagai pemantau, di mana posisi pemantau ini berdasarkan peraturan-peraturan dan konsekuensi. Jadi di posisi pemantau ini guru dan siswa sudah memahami peraturan apa yang ada di sekolah. Kemudian apabila ada siswa yang melanggar peraturan-peraturan tersebut, maka dia akan mendapatkan sebuah konsekuensi atau sebuah sanksi dari pelanggaran aturan tersebut. Posisi kontrol yang kelima yaitu sebagai manajer, di mana pada posisi ini guru mempersilahkan murid untuk dapat mempertanggungjawabkan perilakunya dan juga mendukung murid untuk menemukan solusinya. Dan ternyata posisi sebagai manajer ini merupakan posisi yang paling ideal di antara 5 posisi kontrol, dan tentunya posisi sebagai manajer ini perlu diterapkan oleh seorang guru di sekolah atau di kelas. Dan saya pribadi pun masih sering melakukan posisi kontrol sebagai penghukum ataupun sebagai pemantau, di mana saya terkadang langsung memberikan hukuman kepada anak yang melanggar peraturan sekolah, atau terkadang saya juga melakukan posisi pemantau di mana saya menyampaikan aturan-aturannya apa dan konsekuensi atau sanksi dari pelanggaran peraturan tersebut itu apa. Namun setelah mempelajari modul ini, saya belajar bagaimana untuk memposisikan diri sebagai seorang manajer dengan memposisikan diri sebagai manajer dan mengajak siswa untuk bisa mencari solusi dari permasalahan yang telah ia perbuat dan bisa mempertanggungjawabkannya. Pada modul ini saya juga belajar tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama dan dilakukan tanpa paksaan. Dalam pembentukan keyakinan di kelas ini, kita bisa melakukan beberapa prosedur. Yang pertama, melakukan curah pendapat tentang peraturan-peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan-peraturan yang sudah dibuat tadi dalam kalimat yang positif. Kemudian yang ketiga, menyadikan peraturan kelas menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, menggali perilaku yang mencerminkan maupun yang tidak mencerminkan keyakinan kelas atau sekolah. Yang kelima, memperdalam tugas warga kelas atau warga sekolah sehingga masing-masing guru dan siswa memahami tugasnya masing-masing. Yang keenam, yaitu meninjau kembali keyakinan kelas. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, seorang guru juga perlu menerapkan segitiga restitusi, yaitu proses dialog guru dan murid agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan dari segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan pada sebuah prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi di sini seorang guru berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses, di mana kita memberikan pernyataan-pernyataan bahwa membuat kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar dan bagian dari proses pembelajaran, di mana setiap manusia pasti melakukan sebuah kesalahan. Nah, di sini seorang guru tidak boleh mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal, namun kita berupaya agar murid memahami bahwa kesalahannya ini adalah bagian dari proses pembelajaran. Tahapan segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah.
mana kegiatan ini berdasarkan pada prinsip bahwa setiap perilaku yang dilakukan itu berupaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi di sini guru bisa mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid, di mana guru bisa menanyakan apa alasan si murid melakukan suatu tindakan tersebut dan apa yang ia butuhkan dari hal tersebut. Tahapan segitiga restitusi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Jadi setelah guru menstabilkan identitas anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, maka guru dapat mengaitkan dengan keyakinan terhadap tindakan yang salah tadi. Jadi di sini guru mengembalikan anak kepada keyakinan yang telah mereka percayai. Pada tahapan ini guru dapat menanyakan keyakinan apa saja yang telah mereka percayai, kemudian keyakinan apa yang belum ditunjukkan oleh mereka, dan hal-hal apa sih yang bisa mereka lakukan untuk mencerminkan keyakinan yang telah mereka percayai. Dalam menerapkan budaya positif di sekolah, tentunya saya juga berpegang pada nilai-nilai guru penggerak, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Nah, nilai-nilai tersebut menjadi acuan atau landasan bagi saya dalam melaksanakan peran sebagai seorang guru penggerak, yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepentingan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, apabila nilai dan peran guru penggerak ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka seorang guru akan mampu menerapkan budaya positif di sekolah. Setelah mempelajari modul budaya positif, tentunya ada perubahan cara berpikir dalam menciptakan sebuah budaya positif. Perubahan cara berpikir yang telah saya alami yaitu diantaranya saya jadi memahami apa itu perbedaan antara peraturan kelas dengan sebuah keyakinan. Karena sebelum mempelajari modul ini saya hanya mengetahui peraturan-peraturan kelas atau peraturan sekolah saja, tapi belum memahami apa itu keyakinan. Jadi di sini saya sudah memahami bahwa ternyata yang perlu kita buat dari peraturan-peraturan itu adalah mengubah peraturan itu menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, di mana hal ini dikaitkan dengan nilai-nilai kebaikan yang ada. Jadi ketika anak melakukan sebuah peraturan tidak hanya sekedar melakukannya saja, tapi mereka meyakini ada nilai-nilai kebajikan universal yang ia yakini, sehingga mereka melakukannya dengan motivasi intrinsik tanpa ada paksaan dari gurunya. Kemudian yang kedua, saya di sini mempelajari 5 posisi kontrol. Jadi dengan mempelajari hal tersebut, maka saya bisa memilih posisi mana yang paling ideal saya terapkan di sekolah. Jadi di sini saya sudah mengetahui posisi sebagai penghukum, sebagai teman, sebagai pemantau, kemudian sebagai sebagai pembuat rasa bersalah, dan sebagai manajer. Jadi saya bisa memilah-milah mana yang terbaik yang harus saya lakukan dalam penerapan sebuah budaya positif di sekolah. Kemudian yang ketiga, saya juga bisa belajar bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan budaya positif, walaupun itu masih bertahap, masih dalam proses pembelajaran. Namun hal ini sudah mengubah cara berpikir saya bagaimana kita menangani anak-anak untuk kembali kepada keyakinan kelas ataupun keyakinan sekolah dengan menerapkan segitiga restitusi. Pengalaman atau materi baru yang saya peroleh setelah mempelajari modul budaya positif diantaranya yaitu tentang disiplin positif. Di sini saya memahami bahwa ternyata dalam pelaksanaan disiplin positif ini seorang murid melakukan sebuah proses kedisiplinan ini tanpa paksaan dari pihak manapun, di mana seharusnya mereka melakukan sebuah disiplin positif itu berasal dari dirinya sendiri, karena mereka menghargai dirinya sendiri dan juga mereka ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah mereka percayai. Jadi di sini bukan karena mereka
takut dengan gurunya atau takut dihukum atau ingin mendapatkan penghargaan. Tapi di sini kita sebagai seorang guru perlu memotivasi anak melakukan disiplin positif memang berasal dari keinginan dia sendiri. Kemudian yang kedua yang saya pelajari materi baru yaitu tentang teori motivasi perilaku, bahwa setiap perilaku manusia itu memiliki tujuan. Jadi setiap anak yang melakukan sesuatu perbuatan pasti memiliki tujuannya, sehingga seorang guru juga perlu memahami apa motivasi mereka melakukan perilaku tersebut. Di mana teori motivasi perilaku ini ada 3. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu mungkin karena hukuman atau penghargaan, atau memang karena ada keinginan dari dalam dirinya sendiri yang ingin menerapkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah ia percayai. Kemudian yang ketiga, saya juga memahami tentang hukuman dan penghargaan. Walaupun sering kita lakukan, ternyata di sini saya mendapat pencerahan bahwa hukuman dan penghargaan yang dilakukan dalam jangka panjang juga menyebabkan efek yang tidak baik bagi anak-anak, bagi siswa. Kemudian di sini saya juga mempelajari keyakinan kelas yang awalnya saya hanya tahu peraturan kelas atau kesepakatan kelas, tapi ternyata di modul ini ada materi yang lebih bagus lagi untuk diterapkan, yaitu tentang keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini bukan hanya sekedar peraturan-peraturan saja, tapi sudah dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan universal yang apabila dilaksanakan ini sangat baik untuk membentuk perilaku budaya positif pada diri anak. Kemudian 5 posisi kontrol. Di sini saya memahami bahwa ternyata dalam melaksanakan budaya positif itu ada berbagai macam posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, dari kelima posisi kontrol ini yang telah saya pelajari, saya jadi bisa membedakan antara masing-masing posisi kontrol dan bisa memilih mana sih yang baik untuk diterapkan untuk anak-anak dan mana yang ideal dan mana yang tidak boleh untuk dilakukan kepada anak-anak. Jadi di sini memberikan saya pengalaman baru dan bisa merubah perilaku saya yang sebelumnya lebih banyak menghukum. Maka di sini saya perlu banyak belajar lagi bagaimana memposisikan diri sebagai seorang manajer. Kemudian selanjutnya yang hal yang saya pelajari yaitu tentang segitiga restitusi. Nah, ini sebenarnya materi yang sangat baru dan baru saya ketahui bagaimana teorinya, bagaimana penerapannya. Jadi hal ini masih awam bagi saya dan saya juga masih perlu banyak belajar lagi bagaimana menerapkan segitiga restitusi dengan 3 tahapannya, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga mengembalikan anak kepada keyakinan yang sudah dipercayai. Perasaan saya terkait pengalaman belajar yang telah saya lakukan, pertama pada saat mempelajari modul budaya positif ini, saya jadi merasa bersalah dengan murid saya karena ternyata saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik itu masih banyak sekali kekurangan ketika mendidik anak-anak, melayani anak-anak dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada anak-anak. Jadi di sini saya belajar banyak hal dan semoga saya juga bisa menerapkannya dengan baik. Kemudian yang kedua, saya merasa sangat bahagia bisa mendapatkan materi baru. Jadi saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti pendidikan guru penggerak ini karena materinya sangat luar biasa dan semuanya sangat baru bagi saya, sehingga diharapkan materi ini bisa meningkatkan kompetensi saya. Kemudian yang ketiga, saya merasa tertantang dalam menerapkan budaya positif di lingkungan kelas ataupun di lingkungan sekolah. Saya berharap dari diri saya sendiri bisa belajar banyak hal, kemudian bisa menerapkan semua yang saya peroleh kepada anak-anak di kelas dan kemudian bisa saya sebarkan kepada guru-guru lain di sekolah.
Hal-hal yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki berkaitan dengan keterlibatan diri saya dalam proses belajar. Eh, saya sudah berusaha untuk dapat memilih posisi kontrol yang terbaik, yaitu sebagai manajer. Kemudian saya sudah berusaha untuk melaksanakan pembuatan keyakinan kelas dan mulai menerapkan segitiga restitusi. Namun ada hal-hal yang perlu saya perbaiki. Yang pertama yaitu konsistensi dalam menerapkan disiplin positif atau budaya positif, di mana saya merasa belum bisa konsisten setiap hari dalam menerapkan budaya positif di sekolah. Jadi itu salah satu hal yang perlu saya perbaiki dalam diri saya. Kemudian yang kedua, saya perlu memperbaiki cara komunikasi saya dengan siswa saat menerapkan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi ini merupakan hal yang baru bagi saya, sehingga saya perlu berlatih bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana saya menyikapi anak-anak sehingga dapat kembali kepada keyakinan kelas. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya, yaitu setelah mempelajari modul 1.4, saya memiliki kompetensi dalam menerapkan budaya positif di sekolah, di mana seiring dengan peningkatan kompetensi tersebut, saya juga perlu mengimbanginya dengan kematangan diri pribadi saya sendiri, seperti bagaimana kemampuan mengelola emosi, bagaimana cara bersikap, dan bagaimana cara berkomunikasi, serta saya juga perlu mengontrol kesabaran karena yang saya hadapi ini adalah murid dengan berbagai macam tingkah laku dan berbagai macam karakter, sehingga saya juga perlu membuat diri saya lebih bijaksana lagi. Berkaitan dengan 5 posisi kontrol yang saya pilih sebelum mempelajari modul ini, saya biasanya memilih posisi kontrol sebagai seorang penghukum dan juga sebagai pemantau. Tidak bisa dipungkiri, terkadang ketika saya melihat anak yang melanggar peraturan atau mendapat laporan dari anak-anak maupun guru, saya merasa secara otomatis langsung memberikan hukuman kepada anak tersebut, karena hal itu merupakan sebuah kefakiran ilmu dari saya sendiri sebagai seorang guru, sehingga saya lebih sering menghukum anak karena saya anggap itu sebagai proses pemberian agar si anak ini memiliki efek jera terhadap hal yang dilakukan. Namun ternyata hal tersebut salah. Jadi setelah mempelajari modul ini, saya paham bahwa apa yang saya lakukan itu salah dan tidak tepat untuk murid. Namun terkadang saya juga melakukan memilih posisi kontrol sebagai seorang pemantau, di mana saya terkadang juga memanggil anak ke ruangan saya, kemudian saya ajak berdialog tentang alasan apa yang telah ia lakukan, apa yang terjadi, dan bagaimana caranya untuk memperbaiki masalah tersebut. Dan saya meminta anak untuk melakukan sebuah konsekuensi dari apa yang telah ia lakukan. Jadi dengan pemberian sanksi atau konsekuensi. Namun ternyata hal ini juga tidak memberikan efek jera bagi anak-anak, dan ternyata ini juga bukan posisi kontrol yang ideal yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Nah, perasaan saya ketika melakukan posisi kontrol sebagai penghukum atau sebagai pemantau terkadang sering marah karena emosi, menjadi tidak sabar, dan setelah melakukannya itu saya juga merasa bersalah telah memberikan hukuman ataupun sanksi dan konsekuensi bagi anak. Kemudian setelah mempelajari modul ini, maka saya memahami bahwa seharusnya seorang guru memilih posisi kontrol sebagai seorang manajer, karena di situ terjadi dialog yang santai, yang nyaman bagi guru maupun bagi anak-anak, sehingga anak-anak lebih sadar diri,
dia bisa mengakui kesalahannya, bisa bertanggung jawab terhadap kesalahannya, dan bisa memperbaikinya sendiri. Jadi di sini perasaan saya setelah melaksanakan posisi sebagai manajer menjadi lebih tenang, menjadi tidak emosi, ya menjadi lebih sabar dalam menghadapi tingkah laku anak-anak, dan saya melihat bahwa anak-anak juga lebih santai, emosinya lebih mereda, dan dia juga mau bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Berkaitan dengan pelaksanaan atau penerapan segitiga restitusi, sebelum pelajari modul saya pernah melakukan segitiga restitusi namun tidak sesuai dengan tahapannya, dan saya juga tidak tahu bahwa yang saya lakukan itu termasuk dalam segitiga restitusi. Yang sering dilakukan yaitu validasi tindakan yang salah, di mana saya menanyakan kepada siswa alasannya melakukan hal tersebut dan meminta siswa untuk memperbaikinya. Namun di sini saya tidak melakukan tahapan yang pertama, yaitu menstabilkan identitas, dan juga tahapan yang ketiga yaitu mengembalikan atau menanyakan keyakinan kelas. Jadi di sini yang saya lakukan hanya menanyakan alasan siswa melakukan hal tersebut dan meminta anak itu untuk mencari solusinya atau memperbaikinya. Dan di situ juga saya tidak menyadari bahwa hal itu juga sebenarnya merupakan bagian dari segitiga restitusi. Kemudian menurut saya hal-hal lain yang penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas, yang pertama harus ada kolaborasi antara kepala sekolah dan guru, di mana di sekolah saya masih banyak yang belum memahami tentang budaya positif, sehingga perlu adanya kolaborasi, sosialisasi kepada rekan guru mengenai budaya positif, sehingga kita semua bisa berjalan beriringan. Kemudian yang kedua, kolaborasi dengan orang tua, di mana orang tua juga perlu tahu seperti apa budaya positif yang ada di sekolah, sehingga bisa memberikan nasihat dan arahan pada anak-anak di rumah. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan murid, di mana anak-anak juga harus tahu budaya positif yang ada di lingkungan sekolah, kemudian keyakinan kelasnya seperti apa, perannya sebagai apa itu. Jadi mereka tahu tanggung jawabnya masing-masing. Kemudian yang keempat, dari diri saya sendiri juga harus mulai untuk menerapkan budaya positif, sehingga saya bisa mengajak anak-anak dan mengajak rekan guru yang lainnya, dan juga saya harus memulainya dari lingkungan kelas sehingga bisa menjadi teladan bagi yang lainnya. Pertanyaan yang muncul berkaitan dengan konsep materi. Pada saat saya mempelajari materi ini timbul berbagai macam pertanyaan, diantaranya pada awalnya saya masih bingung mengapa sih pemberian hukuman dan penghargaan ini tidak efektif diberikan kepada murid, karena sebenarnya hal ini kan sudah dilakukan oleh guru-guru kita sebelumnya, bahkan saat kita bersekolah, dan ternyata itu bisa membuat anak tersebut ketika dewasa menjadi orang-orang yang disiplin gitu. Bahkan sekarang ada yang nyeletuk, mungkin ada yang mengungkapkan bahwa zaman dulu kita sering dihukum dan akhirnya sekarang menjadi orang yang berguna, menjadi orang-orang yang disiplin, seperti itu. Nah, jadi itu masih menjadi sebuah pertanyaan. Namun saya juga menyadari bahwa pemberian hukuman dan penghargaan ini juga pastinya ada dampak negatifnya, karena saya sendiri juga pernah merasakan menjadi siswa ketika dihukum itu rasanya sangat tidak enak, bahkan akan terkenang sampai kita dewasa. Jadi tentunya saya mengambil kesimpulan di sini bahwa pemberian hukuman dan penghargaan memang tidak efektif untuk diberikan kepada anak, karena memang bisa menimbulkan rasa sakit hati dan dendam pada diri anak. Jadi bisa menimbulkan sakit secara psikis pada diri anak. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang muncul yaitu apakah segitiga restitusi ini dapat diterapkan kepada anak berkebutuhan khusus? Karena saya memiliki anak yang berkebutuhan khusus, di mana dia
tidak bisa mengendalikan emosinya. Jadi ketika si anak di sekolah itu sering bermasalah dengan anak, memukul, kemudian membanting sesuatu karena dia tidak bisa membuat emosinya menjadi terkontrol. Dan ini baru mulai saya lakukan segitiga restitusi terhadap anak tersebut, walaupun mungkin efeknya belum terlihat, namun saya akan mencoba terus untuk menerapkannya pada anak tersebut ketika anak tersebut mungkin marah dengan temannya atau memukul temannya atau membanting sesuatu. Dan harapannya penerapan segitiga restitusi terhadap anak tersebut bisa menimbulkan efek yang lebih baik. Budaya positif, tentunya saya perlu mengolah materi yang saya pelajari dengan pemikiran pribadi sehingga akan tergali wawasan baru bagi saya. Nah, yaitu dengan cara saya membaca materi berulang-ulang, kemudian saya juga menerapkan secara bertahap di kelas dan juga berkomunikasi atau berbagi dengan rekan sejawat untuk saling membuka pikiran dan saling berdiskusi. Tantangan yang saya hadapi dalam menerapkan budaya positif di sekolah, yang pertama dari kepala sekolah dan rekan sejawat ini belum pernah mendapatkan materi budaya positif sehingga belum tahu bagaimana penerapan dari budaya positif di sekolah, sehingga terkadang kita memiliki pemikiran yang berbeda. Nah, disinilah tantangan saya untuk dapat menyamakan pemikiran dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Yang kedua, murid masih awam dengan budaya positif, jadi karena belum pernah dilaksanakan, jadi masih belum paham apa itu budaya positif, disiplin positif, dan seperti apa keyakinan kelas. Jadi itu masih kita masih berjalan sedikit demi sedikit berkaitan dengan penerapan budaya positif. Tindakan atau solusi yang dapat saya laksanakan untuk menjawab tantangan yang ada, yang pertama yaitu mengadakan sosialisasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, lebih sering berkomunikasi dengan murid, memberikan pemahaman apa itu disiplin positif dan apa itu keyakinan kelas dan bagaimana perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas sehingga mereka bisa memahami nilai-nilai kebajikan yang harus mereka tuju. Dalam mempelajari modul budaya positif ini, saya juga teringat pengalaman masa lalu di mana saya hanya membuat peraturan kelas atau kesepakatan kelas dan belum tahu apa itu keyakinan kelas. Dan yang kedua, saya sering mengambil posisi sebagai seorang penghukum, di mana saya secara otomatis memberikan hukuman kepada anak ketika ia melakukan sebuah kesalahan. Dan yang ketiga, di masa lalu saya belum dapat menerapkan segitiga restitusi. Nah, setelah mempelajari modul ini, saya mengharapkan penerapan di masa mendatang saya bisa membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dan juga bisa mengajak rekan pengajar lainnya untuk dapat membuat keyakinan kelas. Yang ketiga, saya akan berusaha untuk konsisten melakukan kontrol posisi sebagai seorang manajer. Kemudian yang ketiga, penerapannya yaitu bisa menerapkan segitiga restitusi kepada siswa dan siswi saya. Selama mempelajari modul 1 yang terdiri dari modul 1.1, modul 1.2, 1.3, dan 1.4, saya telah melakukan berbagai praktik baik yang saya lakukan di modul lainnya. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, di mana saya berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang well-being dengan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, saya berusaha untuk melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru lainnya berkaitan dengan materi-materi apa atau praktik-praktik yang bisa saya tularkan kepada guru-guru lainnya sehingga kami memiliki pemikiran yang sama
berkaitan dengan materi-materi baru yang telah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang ketiga, saya berusaha untuk menggerakkan komunitas praktisi baik KKG di sekolah maupun KKG gugus yang ada di wilayah saya. Kemudian dalam perjalanan mempelajari modul 1 ini saya juga belajar mencari informasi dari sumber lain. Yang pertama dengan mengadopsi praktik baik dari guru-guru yang lainnya, kemudian mengikuti workshop atau pelatihan secara online. Yang ketiga, saya juga menggali informasi baik itu dari internet, YouTube, weblog dan lain sebagainya. Yang keempat, saya juga belajar dari PMM. Kemudian yang kelima juga menggali informasi dari rekan-rekan di KKG. Demikian koneksi materi yang dapat saya sampaikan. Tentunya saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.